Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Wa nifiddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan petang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu dari rumah Allah di Masjid Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan niatan untuk melaksanakan berbagai aktivitas ibadah, mulai dari yang wajib sampai kepada yang sunnah. Kita berharap kepada Allah semua ibadah yang telah kita kerjakan diberikan balasan yang terbaik, ganjaran yang terbaik, bagaimana niatan kita masing-masing, bagaimana kita juga memohon kepada Allah diberikan taufik untuk dapat terus iqamah, continue melaksanakan ibadah sampai dengan datangnya kematian. Sebab itulah batasan akhir kita melaksanakan penghambaan diri dan pengabdian kepada Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Dan beribadahlah kepada Rabbmu, pada Tuhanmu, sampai datang kepada kalian al-yakin, yaitu al-maut. Dan insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran dengan tema tafsir Al-Qur'an, yang tafsir Al-Qur'an ini kita ambil dari jelasan atau tafsir yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Walaupun demikian, tetap kita juga mengacu dan menjadikan referensi kitab tafsir yang lain, kutubut tafasir. Apakah itu tafsir Al-Muyassar yang merupakan tafsir yang ringkas, atau Aisar Tafasir, juga tafsir yang ringkas berisi penjelasan ringkas, penjelasan global, kemudian disebutkan tentang faedah atau pelajaran daripada ayat. Demikian pula tafsir Karimur Rahman oleh Al-Allamah Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, dan kitab tafsir klasik tulis oleh para ulama terdahulu seperti tafsir Quranul Azim, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Imam Al-Qurtubi, dan juga Imam Al-Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari rahimahumullahu jami'an, kitab tafsir beliau. Nah, kita sudah sampai di ayat yang ke-110. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah." Dan tegakkan dan dirikanlah ibadah salat. Demikian pula zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum. Apa-apa yang
kalian telah lakukan amalan, dan itu untuk diri kalian sendiri, min khairin, yang bentuknya kebaikan, tajiduh, niscaya kalian akan mendapati hal tersebut. Innallah, di sisi Allah. Innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, bima ta'maluna basir. Maha melihat apa-apa yang telah kalian, ya, apa-apa yang kalian lakukan. Nah, ayat ini dimulai dengan perintah. Wa aqimus shalah. Yakni addus sholata ala wajhil kamal. Yakni tunaikan, kerjakan, tegakkan ibadah salat dengan sempurna. Itu makna dibalik wa aqimus shalah. Lianna iqamata syai'i ja'alahu qiyaman. Ja'alahu qiyaman mu'tadilan mustaqiman. Sebab kalau dikatakan menegakkan sesuatu, maka kita menjadikan dia, ya, berdiri lurus dan seimbang. Tidak mencong, tapi betul-betul sempurna. Paham maksudnya? Ya. Makna aqimus shalah, makna aqimus shalah ai u'tu biha kamilatan bi syurutiha wa wajibatiha wa arkaniha wa mukammilatiha. Lakukan ibadah tersebut dengan sempurna, dengan syaratnya. Apa syaratnya? Yakni syarat-syarat sahnya sholat. Penuhi semua dulu. Ya. Penuhi semua syarat-syarat sholat. Wa wajibatiha. Demikian pula kewajiban-kewajiban dalam ibadah sholat. Demikian pula wa arkaniha, rukun-rukun dalam ibadah salat, wa mukammilatiha, dan penyempurnanya berupa, ya, amalan yang hukumnya sunnat, baik bentuknya adalah perbuatan ataupun bentuknya adalah ucapan. Itu yang dimaksud dari mendirikan salat. Bukan hanya sekedar dikerjakan, yang penting sholat, ya, tapi betul-betul dilaksanakan dengan sesempurna mungkin. Mulai dari persyaratan orang hendak melaksanakan sholat, sudah paham tentang syarat sahnya sholat? Sudah tahu? Kalau ada yang bilang tidak tahu, wah, heran itu. Kenapa? Sebab dulu ketika masuk di fikih tentang sholat, itu dibahas dulu syarat-syarat sholat apa. Ya. Nah, baik syarat orang yang hendak melaksanakan sholat, maupun syarat terkait sholat itu sendiri. Orang yang hendak melaksanakan sholat harus memenuhi syarat. Tidak terpenuhi syarat, nggak dapat apa-apa. Apa syaratnya orang yang hendak melaksanakan sholat? Dia harus Islam. Kalau bukan Islam, jangan. Ngapain? Ya. Islam akil balik. Dia harus berakal. Bukan orang yang mabuk. Bukan orang yang teler. Ya. Bukan orang yang gila. Entah setengah gila, atau seperempat gila, atau full gila. Ya. Kemudian balik. Nah, makanya biasa juga saya katakan, kalau ada yang tidak melaksanakan sholat, ya mungkin dia tidak memenuhi syarat sholat. Bukan Islam. Atau dia tidak merasa Islam. Atau mungkin dia sedang gila. Ya, atau dia merasa belum balik.
Ya. Nah, termasuk syaratnya adalah masuknya waktu sholat baru terpenuhi. Iya, karena kalau belum masuk waktu sholat, lalu Anda mau sholat, sehebat, sebagus, dan secantik apapun sholat yang Anda lakukan, mardudah, tertolak, nggak dapat apa-apa. Ya, termasuk dilaksanakan ketika lewat waktunya tanpa ada uzur. Iya. Rukun-rukunnya, pahami rukunnya. Rukun itulah yang menggambarkan hakikat dari sholat. Tidak dilaksanakan dengan baik dan benar, ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja, batal itu sholat. Ya. Nah, demikian pula dengan ya kewajiban-kewajiban dalam ibadah sholat. Tapi kewajiban-kewajiban dalam ibadah sholat ini, kalau ada yang ketinggalan disebabkan lupa, maka masih bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya. Nah, penyempurna sholat sunnah-sunnahnya. Ya. Berbicara tentang sunnah-sunnah sholat, iya, ini yang kadang kita atau sebahagian dari kaum muslimin kurang perhatikan. Ya, kalau dari kalangan penuntut ilmu mungkin dia lupa dengan ilmunya. Kalau dari kalangan awam, ya dimaklumi namanya awam. Ya, termasuk di antara sunnah. Ya, di dalam ibadah sholat itu apa? Apa contohnya? Mengangkat tangan ketika takbir. Ya. Adapun takbir di takbiratul ihram itu rukun. Mengangkat tangannya itu sunat. Ya. Dan sunnah tersebut telah dituntunkan oleh Nabi. Bagaimana tuntunannya? Hanya ada dua model. Tidak ada model lain. Model pertama adalah sejajar dengan telinga. Model yang kedua sejajar dengan sejajar dengan apa? Sejajar dengan pundak atau bahu. Tidak ada model lain. Tidak ada model Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Itu model dari mana? Contoh dari mana? Ya. Nabi ngajarkan cuma dua. Kalau bukan sejajar telinga, pundak. Ini ada yang laksanakan sholat sejajar dengan apa tuh? Ya. Sunnah dari mana tuh? Iya. Nah, iya kan? Iya. Kalau yang pernah saya lihat yang Allahu Akbar itu biasanya masyarakat biasa dimaklumi. Ada juga yang oh, Allahu Akbar. Oh, nah, padahal telapak tangan menghadap ke kiblat. Tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang juga. Nah, ini itu contoh dari mana? Ya. Belum lagi kalau sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Contoh dari mana tuh? Itu memang sunat. Tapi itu yang menyempurnakan ibadah sholat. Ya. Nah, penuntut ilmu jangan ada model sholat kayak gitu. Ya. Sesuaikan dengan tuntunan Rasulullah. Kita sudah pelajari hadits-haditsnya. Ya, bagaimana sifat sholat Nabi. Mulai takbir sampai salam. Sudah pelajari. Jangan menyelisihi Nabi. Ya. Nah, kalau Anda menyelisihi orang banyak yang menghasilkan kritikan, cemoohan, ejekan kepada Anda, mereka semua tidak akan mempertanggungjawabkan apa yang Anda lakukan. Tapi Anda akan diminta pertanggungjawaban ketika menyelisihi satu orang. Siapa? Menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya walaupun Anda diejek, dianggap apa, dan yang penting sesuai tuntunan sunnah.
Itu saja. Simpel kok agama Islam. Ya, yang ada tuntunan laksanakan, yang tidak ada, ya sabar dulu. Agama ini sudah sempurna. Nah, jadi itu maksud dan makna mendirikan ibadah sholat. Dan itu tidak akan mungkin terwujud tanpa didasari dengan ilmu. Nah, kemudian wa'atuz zakah ay a'tuha. Iya, kalau Syekh sebutkan huna hasful maf'ul tsani. Ini dari sisi bahasa. Yakni tunaikan, bayarkan itu zakat. Dan kalimat di sini secara bahasa ini ada objek yang dihapus. Maksudnya objek yang tidak disebutkan di sini. Tapi itu ada takdirnya maksudnya. Ya, waktu zakata mustahiqiha, yakni tunaikan zakat kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Nah, ini az-zakah. Iya. Nah, ikhwani fid din azinallahu wa iyyakum ajma'in, adapun yang berhak mendapatkan zakat, ini zakat harta disebutkan dalam surah At-Taubah di ayat yang ke 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha ila akhiril ayah. Ada berapa golongan di situ dapat zakat? Hah? Ada berapa? Berapa golongan yang dapat zakat harta? Menurut At-Taubah ayat 60, cek. Jangan main tebak-tebakan. Kok begitu? 7, 5. Disebutkan dalam ayat. Nah, disebutkan golongan-golongan tersebut yang berhak mendapatkan zakat. Nah ini, tunaikan zakat kepada yang mustahiqiha, yang berhak untuk mendapatkannya. Nah, apa yang dimaksud dengan az-zakah? Az-zakah fil lughah an-nama wa ziyadah. Zakat secara bahasa itu artinya tumbuh dan berkembang. Ya, bisa juga dikatakan lebih. Iya. Nah, wa minhu qaulihim. Iya, zakat az-zala iza nama wa zada. Iya. Maka dari itu termasuk dari ucapan ya, zakat az-zala, zakatnya pertanian apabila itu tumbuh dan berkembang. Ya, wa fi syara' hiyadaf umalin makhsusin li ta'ifatin makhsusatin ta'abbudan lillahi azza wa jalla. Kalau dari sisi syariat, dari sisi istilah atau dari terminologinya, zakat itu adalah mengeluarkan atau memberikan harta yang khusus. Menunjukkan bahwa tidak semua harta ada zakatnya. Ya, jangan sembarangan dan serampangan kita mapiti zakat-zakati. Saya ini ingatkan seperti ini sebab banyak yang telepon saya. Ya. Dia katanya contoh, dia baru beli mobil Toyota Alphard. Katanya disuruh sama seorang ustaz bayarkan zakatnya. Lalu saya tanya, itu Alphard kita mau pakai apa? Dia bilang mau dipakai sehari-hari, mau dipakai pergi jalan. Oh, pakai dagang enggak? Enggak. Kenapa ada zakatnya? Dia bilang, ada beda satu kali beli. Oh, ya. Nah, jadi barang yang kita miliki dipakai pribadi ada zakatnya. Kenapa enggak sulit ustaz zakati istrinya? Karena itu miliknya dia. Naam sekalian. Sejak kapan barang yang kita miliki dan kita pakai sehari-hari bukan tumbuh dan berkembang itu ada zakatnya? Sejak kapan? Siapa yang syariatkan? Nabi tidak pernah syariatkan seperti itu. Ya. Nah, ada yang beli rumahnya 10 lantai. Tapi jelas tidak di Palopo. Tidak ada di Palopo 10 lantai. Ya. Ya, ada zakatnya. Kalau dia mau pakai rumah itu untuk dia dan istri-istrinya, ya, tidak ada masalah, tidak ada zakatnya. Tapi kalau dia sewakan, dia kasih kos, dia jadikan objek jual beli, baru kena lain. Kenanya zakat tijarah, zakat perdagangan, atau zakat harta kalau terkumpul selama setahun mencukupi nisab.
Tapi dengan cuma punya seperti itu dipakai pribadi, mana ada? Dasarnya apa? Ya, makanya disebut malin maksusin, harta yang khusus, tidak semua harta. Ya, untuk menunaikan ibadah, zakat ini ibadah. Harus ada SOP-nya dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh pakai perasaan. Dia baru beli apa itu? Tanah yang luas. Ya, lebih luas dari lapangan sepak bola. Nah, ada zakatnya enggak? Saya tanya antum, tuh, mana sini tuan tanah? Ada zakatnya enggak? Loh, kok senyum-senyum? Jangan-jangan selama ini apa? Ada zakatnya tidak? Nah, itu kalau dipakai dibeli pribadi begitu saja nggak ada. Ya, kecuali kalau secara tersebut dia sewakan, dia perjualbelikan, baru kena zakat harta. Itu pun kalau mencapai setahun. Ya. Tapi kalau cuma begitu saja dia milik pribadi, mana ada zakatnya? Ya, apalagi dipakai pribadi. Ya. Dia tidak dipakai untuk berdagang, tidak dipakai untuk yang semisal dengan itu. Mana ada? Jangan seorang itu lancang ya menetapkan sesuatu tanpa ada dari Al-Quran dan Sunnah. Itu lancang namanya. Ya, yang mengakibatkan ya seseorang mendapatkan atau memakan harta manusia dengan cara yang batil. Nah, makanya disebut malin makhsusin, dari harta yang khusus. Tidak semua harta. Itu pun hartanya harta yang an-nama wa ziyadah, sesuai dengan namanya zakat. Hartanya bertambah dan berkembang. Ya. Nah, saya kasih contoh saja. Iya, kalau uang 40 juta di 40 juta ada enggak zakatnya? Iya, itu setara dengan 84 gram emas dan itu sudah mencapai nisab. Ini tinggal setahun. Iya. Tahun berikutnya ternyata tinggal 39,39 juta 800. Enggak capai nisab, enggak kena zakat. Iya. Tapi kapan capai apalagi lebih baru kena. Iya. Paham maksudnya? Ya. Nah, baik, enggak usah terlalu panjang ke sana. Sebab itu sudah dibahas di pembahasan fikih. Nah, kemudian iya, diberikan kepada taifatin mahsusah. Orang yang diberikan zakat juga itu golongan tertentu, tidak semua manusia. Ya. Dan zakat ini itu peruntukannya adalah SDM. Paham SDM? Paham? Paham ya? Sumber daya manusia. Manusianya yang dikasih. Makanya jangan coba-coba harta zakat kau pakai bangun masjid. Apa dasarnya? Ya. Naam. Bangun apa? Bangun rumahmu. Kalau Anda dapat zakat, lalu Anda mau bangun rumah, tidak ada masalah. Iya. Tetapi bukan maksudnya dikeluarkan zakat itu, iya, untuk selain daripada STM. Ini manusia yang dikasih. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, ya, disebutkan dalam hadits, ya, 8 golongan dalam surat Taubah. Iya, di dalam haditsnya Abdullah bin Abbas ketika Mu'adz bin Jabal dikirim ke Yaman. Ya, fatu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ya, diambil dari orang yang kaya, orangnya, ya, dan diberikan kepada orang yang miskin. Orangnya yang diberikan. SDM. Ya, paham maksudnya? Ya. Nah. Kenapa Topik? Antum kok melotot? Jangan-jangan selama ini antum salah. Tidak mau melapor. Nah. Dan itu dilakukan ta'abudan lillah. Dalam rangka beribadah. Bukan semata-mata rutinitas tiap tahun. Ya, ini ibadah. Wa summiyat zakat li annaha tuzakkil insan. Kenapa itu dinamakan zakat? Iya, sebab tuzakki al-insan, itu mensucikan manusia.
mensucikan orang yang mengeluarkan zakat sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari mereka, dari harta mereka zakat, tutahhiruhum, untuk mensucikan dan membersihkan harta mereka. Fahiya tuzakkil insan min akhlaqihi wa aqidatihi wa tathhirihi minar radha'il. Maka zakat itu mensucikan manusia dari akhlak, akidah, dan mensucikan dia dari berbagai macam keburukan. Ya, di annaha tukhrijuhu min hadhiratil bukhala ila khatiratil ajwad wal qurama wa takfiru sayyiatihi. Sebab zakat itu mengeluarkan manusia dari lingkungan bukhala, pelit bin seke bin kikir, ke al-ajwadah. Al-ajwadah jamak dari kata jaud, dermawan. Naam. Wa takfiru sayyiati. Zakat itu menggugurkan dosa. Nah, adapun firman Allah, wa ma tuqaddimu li anfusikum, wa ma di sini ma syartiyah, Naam, wa ma tuqaddimu li anfusikum. Maksudnya apa-apa yang telah kalian sebelumnya lakukan untuk diri kalian. Min khairin, dan itu bentuknya adalah kebaikan. Bentuknya adalah kebaikan. Kebaikan apa saja? Sebab di sini khairin lafadznya nakirah dalam susunan kalimat syarat, sehingga faedahnya adalah umum. Semua kebaikan yang pernah kalian lakukan, apa saja, selama itu memang masuk dalam kategori kebaikan, Al-Quran tetapkan itu kebaikan. Jadi tetapkan itu kebaikan. Kebaikan apa saja yang pernah kalian lakukan, maka tajiduhu indallah, kalian akan dapatkan nanti balasannya pada hari kiamat. Kalian akan dapatkan nanti balasannya itu pada hari kiamat. Ini menunjukkan bahwasanya apapun yang pernah kita lakukan, selama benar prosedurnya, dilandasi dengan keikhlasan, dan itu adalah ibadah, ada contoh dari Nabi SAW, maka insya Allah kita akan dapatkan balasannya nanti pada hari kiamat. Belum saat ini. Belum saat ini. Dan ini yang mungkin banyak orang malas-malasan melakukan ibadah. Sebab tidak instan. Tidak dilihat itu mana pahala. Ketika dijanjikan bahwasanya al-hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan diganjal dengan 10. Bahkan dilipat gandakan menjadi ila sab'i mi'a dhifin, sampai 700 kali lipat. Sampai kepada kelipatan yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Itu setiap kebaikan. Meningkatnya pahala dan ganjaran itu berbanding lurus dengan banyak hal. Apakah itu dengan keikhlasan kita? Semakin ikhlas, semakin tinggi tingkat keikhlasannya, maka itu yang membedakan pahala setiap orang dengan orang lain. Tadi kita laksanakan sholat maghrib, pahala kita beda-beda. Kenapa? Kadar keikhlasan kita beda-beda, kadar kehusyukan kita beda-beda, dan kadar perjuangan yang mesti kita lalui untuk melaksanakan sholat maghrib itu beda-beda. Ada yang mesti setengah mati untuk melaksanakan sholat maghrib, banyak pekerjaannya apa segala macam dia mesti tinggalkan, jauh rumahnya dan seterusnya. Itu tentu lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang santai saja, tidak ada memang kerja. Nah, kenapa? Inna idhamal jaza ma idhamil bala. Besarnya dan agungnya pahala itu berbanding lurus dengan perjuangan dan keletihan, musibah, kecapean yang mesti lalui untuk melaksanakan ibadah tersebut. Nah, hanya sekali lagi, itu nanti kita dapatkan kapan? Di akhirat. Nah, seandainya kayak di dunia kita misalnya kerja,
Kerja dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Tanggal 1 berikutnya sudah dapat. Oh, semangat tuh orang itu. Nah, kalau langsung lihat hasilnya. Tapi kalau nanti di akhirat, lihatlah. Ya, kaum muslimin malas-malasan. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala itu basirun, Maha melihat apa-apa yang kalian kerjakan. Nah, dari ayat ini kita mendapatkan faedah. Pertama, wujubu iqamatis shalah. Kewajiban menegakkan ibadah salat. Was salatu tashmilu al-fardhah wan nafilah. Dan salat yang dimaksud itu mencakup salat wajib maupun salat sunat. Ya. Ini wajib menegakkan ibadah salat. Salat yang disinggung itu mencakup salat wajib dan salat sunat. Iya. Wa min iqamatil faraidhi kasratun nawafil. Ya. Termasuk dari menegakkan salat wajib itu adalah memperbanyak salat sunat. Memperbanyak salat sunat. Pusing enggak sampai di sini? Termasuk menegakkan salat yang wajib yaitu memperbanyak salat sunat. Pusing enggak? Sedikit. Oh, kalau pusing, minum obat apa itu? Palamex apakah? Supaya hilang pusingnya. Ya. Kenapa? Sebab di dalam hadis menunjukkan amalan sunat, salat sunat itu yang menyempurnakan kekurangan pada salat wajib. Anda melaksanakan salat wajib yakin sempurna? Yakin? Ya. Dasarnya apa? Antum yakin itu sudah sudah sempurna. Nah, antum ketika selesai salat antum mengatakan alhamdulillah atau istighfar? Istighfar. Ya. Amalan-amalan besar itu biasanya ditutup dengan istighfar. Bukan alhamdulillah sudah mak lagi salat. Ya. Kan gitu. Ya. Di sini insyaallah tidak ada kayak gitu ya. Ya, nanti puasa, qiyam Ramadan. Ya. Nah, saya khawatir ya. Ramadan pertama di Badul Rahman. Jangan, ya. Kalau ada yang seperti itu dan dia masuk dalam list friend saya di media sosial, saya langsung unfriend. Saya blokir semuanya. Ya kecuali rekeningnya. Nah, jangan ya. Nah, iya. Ini ibadah itu privasi. Ya. Bukan publikasi. Paham? Iya. Walaupun tidak semua ibadah harus privasi. Ada kadang ibadah mesti publikasi untuk menghindari fitnah. Maka publikasi. Tapi ini yang seperti itu privasi. Itu antara Anda dengan Allah. Yang mau kasih pahala siapa? Netizen. Ya, teman-teman antum di media sosial. Itu yang kasih pahala. Antum nunggu apa? Like, subscribe, komen, share. Masya Allah. Ya, seandainya antum tahu dan paham begitu cepat manusia dilupakan, antum tidak akan mau cari ridhonya manusia. Ya. Antum meninggal besok, lusa tidak ada mengingat antum. Ya. Nah. Ya. Terus itu ridho manusia antum mau cari, enggak ada gunanya. Nah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, amalan salat sunat ya sampai dikatakan termasuk dari menegakkan salat wajib adalah memperbanyak salat sunat, sebab salat sunat ini yang menyempurnakan kekurangan pada salat wajib. Iya, di dalam hadis Anas ya bin Hakim ya radhiyallahu taala anhu itu disebutkan demikian. Ya. Nah, kemudian wujubu ita'iz zakah ay limustahiqiha. Ya. Ayat ini juga menunjukkan kewajiban menunaikan zakat dan ditunaikan ya kepada yang memiliki, kepada yang berhak.
Ya, ingat orang yang hendak menunaikan zakat ada syaratnya dan orang yang hendak diberikan zakat juga ada syaratnya, ya. Nah, silakan murajaah kembali di babnya itu. Sudah pernah tuh bab zakat dibahas? Ya, sudah ya? Seingat saya tahun lalu ada, ya. Nah, kemudian wa minha anna sholata awkada minaz zakah lihadza wa lihadza yuqaddimuha Allahu 'alaiha fi dzikri. Di antara faedah daripada ayat ini, salat itu lebih lebih dan lebih ditekankan dibandingkan zakat. Makanya Allah mendahulukannya di dalam ayat ini dan ayat yang lain penyebutannya. Nah, ingat bahwa dari semua rukun Islam selain syahadat, mulai salat, zakat, puasa, haji, iya, mana di antara rukun tersebut yang kalau ditinggalkan dalam keadaan sengaja, iya, mana yang dihukumi kafir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Salat, hanya salat, dan itu disepakati oleh para ulama. Ya, naam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum, iya, as-shalah faman tarakaha faqad kafara, kata Nabi. Perjanjian kami dengan mereka itu adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat kafir. Atas dasar itu, makanya di mazhab Hambali itu tidak merinci, ya. Orang yang tinggalkan salat kafir. Alas. Ya. Nah, sesuai dengan keumuman hadis. Adapun di mazhab lain itu dirinci. Kalau ditinggalkan disebabkan hawa nafsunya, malas dan yang semisal dengan itu, tapi tetap berkeyakinan salat itu wajib, maka tidak dikafirkan. Kapan dia dikafirkan? Ditinggalkan salat. Dianggap salat itu tidak wajib. Sudah ditegakkan hujjah atas dia. Ya. Dan dia kondisinya dalam keadaan pilihannya sendiri. Kemudian tidak ada yang memaksa dia, maka dia dikafirkan. Nah, tapi coba lihat, adakah orang yang tidak menunaikan zakat disebutkan dalam hadits bahwa dia kafir? Tidak kita temukan. Atau nanti puasa. Ya, nanti puasa. Adakah disebutkan orang yang meninggalkan puasa langsung dihukumi kafir? Hah? Nah, ada enggak? Yang ada hadits riwayat, ya, jaddi min jaddihi. Ya, haddatsana jaddi min jaddihi. Qala. Paham? Ya. Telah menceritakan nenekku dari neneknya. Bahwasanya siapa saja yang meninggalkan satu hari berpuasa di bulan Ramadan, maka satu kalanya. Cuman itu yang ada. Tidak ada langsung dikatakan kafir. Tapi itu hadits dari nenek-nenek itu. Ya, kan antum suka sekali dengan istilah-istilah kallah. Ya. Nah, itu paling populer itu nanti. Ya, berapa kallamu? Nah, memang kallah maksudnya kallah. Saya cari di kamus enggak dapat. Yang dapat saya haji kallah. Apa katanya kallah? Siapa yang munculkan itu istilah? Hah? Siapa yang paling tua di sini? Siapa tahu di zamannya beliau itu masyhur itu istilah. Ya, masalahnya tidak ada di kamus. Kamus KBBI maksudnya. Ya. Nah, jadi ini paling utama, paling penting, ya, ibadah salat. Bahkan itulah dari seluruh amalan soleh, iya, amalan soleh yang pertama diperiksa itu adalah salat. Iya. Dan siapa yang tidak beres salatnya, maka amalan soleh yang lain itu pun menjadi tidak beres. Termasuk ibadah haji, puasa, zakat, tidak akan beres. Ya. Nah, makanya kepada para saudara-saudara dan orang-orang tua saya yang sudah pernah menunaikan ibadah haji, ya, kita ucapkan selamat menjadi Pak Haji dan Bu Haji, jangan lupa sholat. Ya. Nah, biasa kalau sudah haji nah, tuh Ika, iya, seolah-olah kayak sudah ada tiket surga di tangannya. Ya, sholat itu subhanallah, asal-asalan tapi tidak semuanya. Ya,
Nah, tidak semuanya seperti itu, tapi ada. Saya mengatakan demikian, ada contoh saya lihat dari orang, gitu. Untuk urusan sholat diremehkan, Mi. Ya kenapa? Ya, bulan Makkah, Masya Allah. Iya, jangan remehkan yang namanya ibadah sholat. Nah, kemudian wa minha anna iqamatas sholati wa ita'iz zakati min asbabin nasri. Di dalam ayat ini terdapat faedah bahwa menegakkan sholat dan menunaikan zakat termasuk di antara sebab mendapatkan pertolongan dari Allah. Kenapa? Sebab ayat sebelumnya disebutkan wa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maafkan, ya, biarkan, berlapang dadalah terhadap ahlul kitab, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan urusan atau pertolongannya. Lalu Allah sebutkan setelahnya, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya. Maka dari situ Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan menunaikan salat dan menegakkan zakat termasuk di antara sebab mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya. Nah, dan disebutkan di dalam ayat yang lain di suratul Hajj di ayat 40 dan 41, ya. Wala yansurannallah man yansuruh, dan sungguh-sungguh Allah akan menolong siapapun yang menolong Allah. Apakah Allah butuh pertolongan? Hah? Allah butuh pertolongan? Tidak. Yang dimaksud menolong Allah di sini adalah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh pertolongan, ya. Allah Maha Kaya, Maha Cukup. Walaupun kita semua ini beriman, iya, tidak ada manfaatnya bagi Allah. Atau kita semua ini kafir manusia sedunia, tidak berkurang kekuasaan Allah. Ya, tetap kita, iya, yang butuh kepada Allah. Nah, dan Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka yang menolong agama Allah. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha perkasa dan maha aziz. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahu 'anil munkar. Ya, walillahi aqibatul umur. Disebutkan secara langsung mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ya. Dan bisa kita katakan secara umum, siapa saja yang menegakkan agama Allah, ya, dengan sebaik-baiknya pada dirinya, pada keluarganya, ini sebab Allah Subhanahu wa taala akan menolong dirinya dan keluarganya. Ya. Dan itu pun sebaliknya, sejauh mana dia menyanyiakan apa yang menjadi kewajibannya terhadap Allah, maka sejauh itu pula dia akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka iya, tegakkan yang namanya kewajiban kepada Allah, insya Allah Allah akan menolong. Nah, wa minha, yang kelima, anahu yanbaghi lil insani an yatasyaghala bil ahammi fal aham ma'ad da'wati ila Allah azza wa jalla. Faedah yang kelima di sini, seharusnya seseorang itu menyibukkan diri mulai dari yang paling penting, lalu yang penting, lalu di bawahnya. Ya. 6. Maksudnya apa? Ya, seorang harus cerdas dan faqih. Iya. Misalnya di kondisi tertentu. Di kondisi tertentu. Ada 2 ibadah yang mesti dilakukan. Satu ibadah yang wajib, satu ibadah yang sunat. Nah, yang mana yang kita dahulukan? Wajib dan kemudian yang sunat. Nah, paham sampai di sini? Nah, contoh yang berikutnya. Kewajiban beramal ma'ruf nahi mungkar. Kewajiban berdakwah di jalan Allah. Dengan kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga. Apa yang wajib? Dua-duanya wajib. Dua-duanya wajib. Wajib memberikan nafkah kepada keluarga sekemampuan. Wajib juga beramal ma'ruf nahi mungkar, berdakwah kepada Allah sesuai kemampuan.
Tapi yang membedakan satu wajib ain, satu wajib kifayah. Ingat itu. Yang mana wajib ain? Nafkah kepada keluarga. Wajib ain. Fardu ain istilahnya. Ya, kewajiban atas setiap individu. Adapun amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah di jalan Allah, itu wajib kifayah. Kenapa Allah sebutkan wal takum minkum? Hendaknya ada sebahagian dari kalian, bukan semuanya. Ya. Sebab untuk menegakkan itu ya ada persyaratan, tidak bisa semuanya, tidak bisa semua orang. Nah, makanya disebut fardu kifayah. Iya, jangan dahulukan fardu kifayah dibandingkan fardu ain. Itu salah paham namanya. Ya, dahulukan fardu ain baru fardu kifayah. Tegak fardu ain, silahkan kerjakan fardu kifayah. Baru setelahnya yang sunnat. Itu orang cerdas melihat itu. Ya, kalau cuma serampangan dan sembarangan, waduh, kacau ini agama. Nah, hasilnya juga akan menjadi kacau. Kemudian wa minha anna kulla khairin yuqaddimuhu al-'abdu li rabbih azza wa jalla fa innahu sayajidu sawabahu 'indah. Di antara faedah daripada ayat ini, semua bentuk-bentuk kebaikan yang sudah dilakukan oleh si hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, maka insya Allah ia akan dapatkan balasannya nanti pada hari kiamat. Ya, ia akan dapatkan balasannya nanti pada hari kiamat. Maka jangan bosan untuk terus berbuat baik. Ya, jangan bosan untuk terus berbuat baik. Dan untuk berbuat baik, ya, dahulukan yang paling penting, kemudian yang penting. Dahulukan yang wajib, yang paling wajib, kemudian yang wajib, kemudian yang sunat. Ingat itu. Ya. Nah, kemarin saya singgung apa? Masalah infak sedekah. Siapa yang wajib untuk kita berikan infak dan sedekah? Yang paling pertama, diri sendiri dulu. Kau butuh makan, kau butuh minum. Ya. Kemudian yang di bawah tanggungannya, ya, istrimu, anakmu, dan seterusnya. Baru setelah itu keluargamu yang jadi tanggunganmu. Barulah bebas. Kamu cari yang mana? Ke masjid, ke apa? Lihat itu urutannya. Nah, itu yang wajib memang. Ya, jangan dibalik setengah mati. Oh, fulan bin fulan nyumbang sekian. Ya ternyata istrinya mengutang kiri kanan. Ya. Nah, dia sendiri mau makan subhanallah. Ini orang tidak paham. Ya. Mana yang wajib, mana yang paling utama, kemudian yang utama. Dia urutkan seperti itu. Ya. Nah, ini ketika melakukan kebaikan. Tapi secara umum kita motivasi kepada semuanya, jangan bosan untuk berbuat baik. Ya. Anda ingin jadi manusia yang terbaik, seperti kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Semakin banyak manfaat antum untuk orang lain, Anda manusia terbaik. Ya, bisa dipahami? Nah, semakin banyak antum bisa memberikan manfaat kepada orang lain, antum manusia terbaik. Dan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, Anda harus punya manfaat dulu. Iya. Kenapa? Faqidu syai' la yu'ti istilahnya. Ya, ini bukan ayat, bukan hadits. Tapi ungkapannya para ulama, faqidu syai' la yu'ta. Orang yang tidak punya sesuatu, bisa enggak dia membeli sesuatu? Bisa enggak membeli sesuatu? Kan enggak. Maka ketika Anda ingin memberikan manfaat kepada orang lain, semakin banyak ingin memberikan manfaat kepada orang lain, Anda punya stok manfaat itu harus lebih banyak. Bisa dipaham maksudnya? Ya, semakin banyak manfaat yang antum punya, ya, maka semakin banyak juga manfaat yang bisa antum manfaatkan untuk orang lain. Iya, tapi bukan maksudnya kalau orang yang misalnya dia punya manfaat cuma satu ji kasihan, misalnya tenaganya ji. Ya, dia bagian angka-angka. Itu jadi bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kita remehkan? Tidak. Ya, kita tidak remehkan. Iya, bahkan bisa jadi dia pahalanya lebih besar dibandingkan yang lain. Kenapa? Tergantung kadar keikhlasannya. Dan ingat jemaah sekalian,
perjuangan menegakkan, membela dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala ini mesti didukung oleh semua komponen. Saya sering bahasakan ibarat sebuah mobil. Mobil ini semuanya mendukung, semuanya harus mendukung. Ya, mulai dari depan sampai di belakang. Mulai daripada bodinya sampai dengan mesinnya. Satu komponen tidak ada, wah, bisa jalan itu mobil. Contoh, pentil, pentil ban. Iya, kalau enggak ada pentil ban bisa enggak jalan itu mobil? Maka jangan merasa apa, risih, merasa apa istilahnya? Apa istilahnya? Merasa rendah diri. Beh, saya kasihan cuma tenaga, saya bisa sumbang. Jangan. Ya. Nah, sebab kalau tidak ada sumbangan tersebut, mana bisa jalan itu kendaraan? Kalau tidak ada pentil, mana bisa jalan itu? Ya. Nah, tentu ada yang bertugas sebagai driver. Ya. Ada juga ya yang bertugas sebagai ban dan seterusnya. Minimal Anda tidak bisa membantu jalan ini mobil, jangan kau tambah bebannya. Paham maksudnya? Ya, sudah tidak bisa misalnya dia mogok, tidak bisa kau dorong, naik kau lagi di atas. Paham maksudnya ya? Iya, artinya Anda tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, minimal jangan kau kasih susah dia. Itu maksudnya. Ya, Anda tidak bisa mengajak dia kepada kebaikan, tidak bisa nasihati dia, minimal jangan kau ajak dia kepada dosa. Nah, baik. Kemudian wa minha anna thawaba 'am li jamil a'mal saghiriha wa kabiruha. Yang namanya pahala itu umum berlaku dan didapatkan untuk semua amalan. Apakah itu amalan yang kecil ataupun amalan yang besar. Wa minha at-targhib fi fi'lil khair. Ayat ini juga ya, berisi targhib. Targhib itu motivasi, dorongan, penyemangat untuk melakukan kebaikan. Haitsu innal insana yajidu thawabahu inda rabbih mudakhilan lahu. Sebab setiap orang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa-apa yang telah dia lakukan. Naam. Wa minha annal insana idza quddimal khairan fa inna ma yuqaddimuhu li nafsihi. Ya. Di antara faedah daripada ayat ini, faedah yang ke-9 bahwasanya iya, apa yang dia lakukan dari kebaikan. Kebaikan apa saja? Itu hakikatnya manfaat dan pahalanya untuk dia sendiri. Ya. Wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Kan begitu. Siapa yang bersyukur, maka manfaat dari kesyukuran itu kembali kepada dirinya sendiri. Ya. Apa janji Allah untuk orang yang bersyukur? La in syakartum la azidannakum. Allah akan tambah nikmat itu. Kembali kepada siapa? Kepada orang yang melakukannya. Maka ketika Anda melakukan suatu kebaikan, Anda memberikan manfaat kepada orang lain dengan suatu manfaat, iya, itu akan kembali kepada Anda sendiri. Baik pahalanya ataupun maslahatnya. Nah, kemudian termasuk daripada faedah ayat ini umum ilmillahi subhanahu wa ta'ala bikulli ma na'mal. Ya. Luasnya dan umumnya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui ya apa-apa yang kita lakukan. Wa minha yang ke-11 dan yang terakhir at-tahdzir minal mukhalafah. Ya. Peringatan yang keras dari melakukan bentuk-bentuk penyelewengan dan penyelisihan. Kenapa? Sebab Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Ya. Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Termasuk jemaah sekalian, saat ini semuanya soleh, soleha kalau ada perempuan. Ya. Nah, semuanya soleh, Masya Allah. Tapi ini di saat kita ini ngumpul begini, kelihatan. Tidak ada yang tahu di saat kita sendirian. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan di saat sendirian dan seterusnya. Hati-hati. Ya. Allah itu Maha melihat. Nah, dan jangan hanya berpatokan kepada pengharapan. Allah Maha Pengampun, Allah memberi pahala, ya. Tanpa kita ingat bahwasanya Allah juga iya, syadidul adzab, maha keras siksaannya. Nah, harus berbanding lurus antara pengharapan dengan rasa takut dan itu dilandasi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga hal ini adalah pilar-pilar ubudiyah. Pilar-pilar penghambaan diri kepada Allah. Ada cinta, ada pengharapan, dan ada khasyah, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali jemaah sekalian, kita sudah lewat waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan taufik untuk menegakkan ibadah dan penghambaan diri kepadanya sampai dengan menjelang menjelang kematian. Kita istiqomah di atas hal tersebut. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.